Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Kurin. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang membandingkan pecahan ya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, sekarang saatnya yuk kita lanjutkan pembelajarannya. Kita sudah sampai di halaman 86 ya, ngebut sekali ini kita. 86. Teman-teman kalian komplit ini di sini ada apa saja. Cuaca begitu mendung ya, seperti sekarang mendung ini di SD Muhammadiyah Kurin sekarang mendung. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Ya boleh, nanti kalau misal sudah boleh berangkat ya, kalau cuacanya dingin boleh pakai jaket ya, berangkat sekolah pakai jaket. Tapi kalau sudah pelajaran ya dicopot ya. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah mereka menunjukkan artikel masing-masing. Artikel ya, artikel itu bacaan, sumber informasi, sumber bacaan ya. Biasanya kalau artikel lebih ke berita ya, informasi, berita ya. Bukan cuma dongeng, bukan cuma cerita, tapi lebih ke informasi. Itu adalah artikel. Nah, ini teman-teman kalian itu bawanya koran. Mereka cari informasi dari koran ya, dari koran. Nah, komplit ini 6-6-nya. Edo. Ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Lani, apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca. Siti, apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu, ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya. Nah, ada dua artikel. Yang pertama tentang pengaruh cuaca terhadap kesehatan, yang kedua adalah kenaikan jumlah pasien gara-gara perubahan cuaca. Yo, dibalik ada artikel yang pertama ini, artikel 1 ya. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Siapa ini ya? Siapa yang kalau tidur kipasnya harus nyala? Ya Pak Hafiz ya, kalau tidur kipasnya harus nyala. Kalau enggak nanti tengah malam bangun panasan ya, sumuk. Terus pakai kipas. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Sumuk ya, kalau panas jadi sumuk. Jadi kalau bubuk pakai kipas angin ya, tapi jangan kenceng-kenceng ya, sedikit saja. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin, alergi pun dapat bertambah parah. Ini alergi tahu alergi? Alergi itu reaksi tubuh yang tidak biasa terhadap zat tertentu ya. Jadi orang beda-beda ya, ada orang yang punya alergi, jadi dia itu nggak boleh terkena atau mengkonsumsi zat-zat tertentu. Contohnya ada orang yang alergi itu sama bunga, ada ya, nggak boleh kena sebut sari, nggak boleh kena bunga, nggak boleh deket-deket dengan bunga, kasihan hidupnya ya, bisa nonton bunga. Ada orang yang alergi sama makanan juga ada ya. Istrinya Pak Hafiz itu tak kasih tahu itu alergi sama kerang, nggak boleh makan kerang. Kalau makan kerang nanti badannya gatel-gatel ya. Coba kamu tanya ke orang tua kalian punya alergi atau enggak, atau keluarga kalian yang punya alergi ya. Macam-macam, ada makanan, ada hewan, ada yang alergi terhadap hewan, ada ya, nggak boleh deket-deket sama kucing, itu ada ya, kasihan sekali ya, nggak boleh deket sama kucing. Terus macam-macam ya. Nanti kalau kambuh alerginya ya, nggak sengaja makan udang, makan kerang, itu ada yang gatel-gatel, ada yang apa ya, jentol-jentol,
ada yang matanya merah, ada yang pusing, wah macam-macam ya. Alergi itu macam-macam. Intinya alergi itu sebenarnya adalah sistem kekebalan tubuh ya, reaksi dari tubuh karena mendapatkan suatu zat yang lebih baik tidak ada di dalam tubuh ya. Ada yang mual, muntah, ada yang pusing, ada yang macam-macam, gatal, itu alergi. Terus yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Oh jelas ya, saat cuaca cerah langit terlihat biru, kicauan burung-burung pun terdengar. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Kalau cerah itu enak ya, mau ngapain aja enak, cerah. Tuh, artikel kedua tentang perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Pasien, tahu ya, pasien ya, orang yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit itu namanya pasien. Kediri, oh ini Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu. Cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu. Akibatnya orang mudah terserang penyakit ya. Jadi kalau udaranya ganti-ganti terus, hujan panas, hujan panas, hujan panas, itu bisa membuat penyakit ya. Daya tahan tubuhnya kurang fit. Nanti ada yang pilek, ada yang pusing, ada yang meriang, masuk angin. Nah itu gara-gara sebentar panas, sebentar hujan, tubuhnya katisan, setelah itu kepanasan, kepanasan, lah itu biasanya jadi penyebab penyakit. Lah gara-gara di Kediri ini sering panas dingin, panas hujan terus. Nih pasien di rumah sakitnya meningkat, ya banyak orang sakit, banyak orang meriang. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernapasan akut, ISPA dan diare. ISPA dan diare. ISPA itu adalah penyakit yang berhubungan dengan pernapasan ya, yang akut. Bisa paru-parunya ya, tenggorokannya, ada yang ya macam-macam ISPA itu, batuk-batuk juga. Kemudian diare itu gara-gara perutnya mules ya, diare itu. Pernah ya kalian ya, kadang banyak yang pernah kena diare. Mules perutnya itu gara-gara kuman bakteri. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, minum air putih. Selain itu dianjurkan agar warga banyak berolahraga ya. Pergantian musim itu biasanya banyak orang meriang, di rumah sakitnya penuh. Yo dibalik yo. Nah ini yang perlu kita isi. Halaman 91. Kata atau istilah khusus di artikel 1 dan 2 ya, berarti tadi. Diberi contoh, yang pertama artikel pertama cuaca panas. Kata atau istilah khusus di artikel 2 perubahan cuaca tidak menentu. Sudah ada contohnya toh. Nah, nomor 2 ditulis yo. Ini sudah tak carikan tadi ya. Kata atau istilah khusus di artikel 1. Artinya kita cari kata yang tidak ada di berita lain, enggak ada di artikel lain ya, yang khusus membahas itu. Inti dari berita itu. Nah, yang nomor 2 di sini kalian lihat. Oh, sini ya. Angin berembus dengan lembut tadi. Angin berembus dengan lembut. Nah, yang sebelah sini daya tahan tubuh menjadi terganggu. Tadi yang artikel 2 daya tahan tubuh ketika panas hujan terus ya, pergantian cuaca. Nomor 3 dari ke 1 tadi juga ada alergi kian parah ya, alergi. Tadi bahas alergi toh. Apa itu alergi? Sudah tak jelaskan tadi. Ini alerginya kian parah. Terus sebelah sininya adalah kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat. Lah ini beritanya ini. Kunjungan pasien ke rumah sakit itu meningkat di artikel 2 tadi. Ya, bisa sambil di pause, kalian tulis dulu, dilengkapi. Terakhir, hati bahagia sepanjang hari ya, karena cuaca cerah tadi ya. Nih, hati bahagia sepanjang hari karena cuaca cerah tadi. Ya, penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Ini tadi penyakit itu ISPA dan diare sebenarnya bisa dicegah dengan cara makan buah, sayur, dan berolahraga
olahraga, juga rajin minum ya. Cuaca panas, dehidrasi. Ya, bisa kalian pause, kalian lengkapi dulu, ditulis di situ. Yang sudah, yuk kita lanjut. Kita lanjut langsung ke halaman. Nah, ini halaman 101. Halaman 101. Oh, ramai sekali teman-teman kalian sedang bermain. Ada yang bermain tapak gunung, ada yang bermain bola, ada yang bermain egrang. Beberapa hari ini cuaca berubah tak menentu. Terkadang hari cerah, esok cuaca hujan. Bahkan cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari ya. Sehari ganti-ganti cuacanya. Panas, hujan, panas, hujan. Sore ini Lani dan teman-teman sedang bermain di lapangan desa. Mereka menikmati sejuknya udara dan hembusan angin. Sinar matahari bersinar dari celah-celah awan. Berarti cuaca apa ini? Cuaca berawan ya. Mataharinya ada tapi ketutupan awan. Seger, angin berembus. Lani dan teman-teman beristirahat sejenak dari permainan mereka. Mereka duduk-duduk di pinggir lapangan. Lani lalu bercerita tentang berita tadi malam di radio. Ternyata pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia itu sangat besar. Jelas ya. Nah ini. Oh ini beritanya ini. Tak bacakan lagi. Apa saja pengaruh cuaca bagi kehidupan manusia? Saat cuaca hujan, tanah akan menjadi basah. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi seperti ini. Apa saja? Tumbuhan yang biasanya tumbuh di musim hujan, di tempat yang lembab, yang basah. Itu biasanya nomor satu adalah lumut. Lumut dulu ya. Lumut, kemudian jamur, baru rumput. Ya. Kalau lembab, basah itu mesti tempatnya lumut sama jamur itu pasti. Cuaca panas berpengaruh terhadap kegiatan menjemur pakaian basah. Pakaian yang dijemur akan cepat kering ya, cepat kering. Ini paragraf 1, paragraf 2. Paragraf ketiga, cuaca juga berpengaruh terhadap pakaian yang kamu gunakan. Saat cuaca hujan, suhu udara dingin. Hujan dingin berarti pakai baju yang panjang dan tebal. Pakai pakaian yang tebal agar tubuh tidak kedinginan. Bisa pakai jaket, pakai sweater. Itu bisa. Saat cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kita membutuhkan pakaian yang dapat menyerap keringat. Ya, yang kaos biasa ya, cotton combat itu enak biasanya ya. Kalau cuaca panas, kita pakai kaos biar agak silir ya, menyerap keringat juga. Tapi kalau pas hujan, pakai yang panjang, jaketan, sweater, komplit ya supaya tidak kedinginan. Nah ini pengaruh perubahan cuaca sebelahnya ya, perlu kita isi ini. Pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Cuaca panas yang pertama, tadi cuaca panas sudah diberi contoh menjemur pakaian. Itu kalau pas cuacanya panas. Satu lagi tadi, ini ada di paragraf 2. Di paragraf 3 tadi diceritakan kalau cuaca panas, tubuh kita berkeringat. Kalian tulis. Nah, kalau tubuh kita berkeringat berarti memakai pakaian yang menyerap keringat. Yang ini, memakai pakaian yang menyerap keringat itu adalah kalau cuaca panas. Sekarang cuaca dingin atau hujan. Tadi diberi contoh belum? Yang pertama, paragraf pertama tadi tanah menjadi basah, tanah jadi basah itu nanti jamuran ya, pasti isinya jamur sama lumut kalau tempatnya basah dan lembab. Terus kalau hujan ataupun cuaca dingin, suhu menjadi dingin. Kalau hujan, suhu menjadi dingin. Dan yang terakhir, kalau hujan itu adalah memakai pakaian yang tebal atau panjang. Memakai pakaian yang tebal atau panjang, pakai jaket, pakai sweater. Ya bisa di pause dulu, kalian lengkapi dulu. Kalau sudah kita lanjutkan. Yuk kita lanjutkan di halaman 106 yang sudah. Hari sudah makin sore, cuaca masih tetap berawan. Siti dan teman-teman selesai bermain. Mereka akan kembali ke rumah. Mereka mulai merapikan alat-alat permainan yang digunakan. Udin mengamati kotak-kotak permainan tapak gunung yang hendak dihapus. Kotak-kotak itu mengingatkannya tentang materi pecahan yang dipelajari di kelas. Ini tapak gunung ya.
udah manda garis-garis kayak gini. Nah, ini bisa juga untuk pelajaran pecahan. Ini kemarin ya waktu bermain di ruang kelas, main di luar hujan, pindah di dalam kelas. Kalau kelas kalian bisa dicoret-coret kayak gini? Gak bisa ya, karena lantainya lantai bersih, lantai putih. Ya, kalau ini pakai sepatu di dalam kelas. Kalau kalian sepatunya dicopot. Nah, mainnya di luar ya. Nah, ini si Udin, kelingan pelajaran ya, bermain kelingan pelajaran. Amati pecahan-pecahan berikut yang terbentuk dari kotak-kotak. Nah, ini satu utuh dibagi dua ya, jadi 1/2. Dibagi lagi, ini yang hitam ini dibagi, yang gelap ini dibagi lagi jadi 1/4. Dipecah lagi jadi 1/8, makin kecil ya. Angkanya yang bawah semakin besar, tapi nilainya semakin kecil. Tambah cilik. Nah, langsung yuk kita bandingkan lagi. Ini pelajarannya membandingnya terus. Ingat, yang besar kita makan, ya. Nomor satu. Mana ini yang lebih besar? Ini 1 utuh atau setengah, 1/2. Ini 2/2, berarti ini ada garisnya di sini. 2 dari 2. Besar mana ini yang gelap ini? Besar yang ini, kelihatan sekali ya. Yang besar kita makan, diberi tanda yang besar. Balik. balik. Bentar, tak cari penghapus dulu. Balik ya. Untung pakai pensil. Saya hapus dulu. Sorry. Yang besar kita makan ya. Ini gini. Lebih besar ini tahu kita makan. Nomor 2, ini yang segini dan ini besar mana? Lebih besar yang ini ya, kelihatan ya. Ayo kita makan ini yang gede. Ini sampai kebalik lagi lah. Kurang fokus ini ya. Kurang minum air putih. Setelah ini Pak Hafiz minum air putih. Yo, segini dengan segini. Jelas ya, besar mana? Nih, berapa ini? 3/8, 1/8. Ini 3 bagian, ini 1 bagian. Yo, oke, 3. Samakan. Tinggal satu lagi. 4/8, 2/8. Ini dapat 4, ini dapat 2. Banyak mana? Yo, dapat banyak yang 4. Kemudian dapat disimpulkan bahwa untuk pecahan dengan penyebut yang sama, makin besar pembilangnya, makin besar nilai pecahan tersebut. Ya, kalau pembilangnya sama, yang bawah sama, ini 8, ini 8 toh, betul-betul 8-nya yang bawah. Maka gede-gedenan itu yang atas. Kali ini 4, ini 2, ya banyak yang 4 ya. Kalau kemarin kalian belajar yang bawah ya, yang bawah penyebutnya itu semakin besar, yang bawah ini angkanya semakin besar, itu bentuknya malah semakin kecil. Nah, kalau ini yang atas, kalau atasnya semakin besar, ya ukurannya semakin besar. Ini dapat 4, ini dapat 2, berarti banyak yang 4 ya. Itu adalah pelajaran kita hari ini. Jangan sampai kebalik ya, ini kebalik tadi. Oke, itu dulu untuk hari ini. Tadi sudah banyak yang perlu kalian tulis, bisa di pause dulu ya, dilengkapi di bukumu, kemudian bisa belajar yang lain dulu. Yang penting dilengkapi dulu bukumu, tema yang ini yang tadi ya.
Itu dulu untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.